begitu paham, atau hal-hal yang mestinya dia tahu lah, tapi ada yang belum paham, dan itu termasuk dosa besar, yaitu tentang masalah riba. Ini riba sering kami sampaikan, walaupun secara sekilas bahkan dulu pernah dibahas. Satu-satunya dosa besar yang Allah umumkan berperang dengan pelakunya itu hanya dosa riba. Dosa yang lain, membunuh orang, berzina, tidak ada yang ancamannya sekeras ini. Sampai diumumkan berperang, coba bayangin. Itu dosa riba. Dan dikatakan paling ringannya, paling rendahnya dosa riba itu sama dengan anak menyetubuhi ibunya sendiri. Ini saking amat dahsyatnya ini. Dosa riba itu. Makanya kita selalu ingatkan, ya, dan khususnya saya mengingatkan diri saya sendiri. Dulu sudah insya Allah panjang lebar ya, tapi ini mengingatkan lagi. Riba itu terbagi 4. Ada 4 jenis riba. Yang pertama riba al-fadl. Singkatnya saja riba fadl itu seperti begini. Ini riba, termasuk riba fadl nih. Yang kita tahu mungkin selama ini yang sangat melekat dalam masalah pinjam meminjam. Kalau minjam 100.000 minta dibalikin 120.000 atau 105.000 atau 100.000. 101.000 rupiah misalnya. Lebihnya 1.000 rupiah. Itu sudah riba, itu waliyadzubillah. Ada istilah ngelewihan, kedelewihan. Hati-hati kalau masuk dalam akad. Itu riba qarad namanya. Riba qarad. Jadi riba fadl, riba nasa, riba yad, dan riba qarad. Ada 4 jenis riba. Jadi yang tadi itu masuknya riba qarad. Jadi utang piutang, pinjam meminjam, masuk dalam akad, nanti dibayar dengan pembayaran yang lebih. Minjam 1 juta dilebihin 1.100.000. Hati-hati. Bahkan ketika kita misalnya ada teman lagi di pasar atau di mana misalnya, lagi di Samenan. Di Samenan ngebel, "Wih, lagi Samenan di SD." Telepon, "Oh, lagi di SD, aya tukang sate tuh." Coba ada tukang sate enggak? Misalnya, atau keluarga lah, atau teman di tetanggaan itu. "Tolong sekalian belikan saya sate 2 kilo. Ini ada tamu." Belikan sate 2 kilo. Pakai uang kamu dulu. Ini kan kita tidak bilang minjem ya, tapi kan sudah otomatis itu minjam, betul tidak? Belikan sekalian, kan sering. Nah, belikan sate 2 kilo. Dibelikan 2 kilo. Datang ke rumah. Diajak makan sate itu. Makanlah orang yang memberikan tadi itu, yang meminjamkan uang beli itu, ikut Pak. Itu riba, Pak. Dosa, nauzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Memang tujuan baik, bager, masya Allah. Ayo makan. Tuang itu sarang-sarang tuang. Ayo sakan tenang, makan Pak. Itu riba Pak. Bagaimana supaya tidak riba? Bayar dulu uangnya. Baraha tadi 2 kilo teh Kang, memeh di dahar ya. Sebelum makan berapa? Misalnya 200.000 Kang. Oh mahalnya ini mah. Mohon 200. Oh nya mangga. Turunnya selesai. Beres. Ayo makan tuang. Nah baru. Tapi kalau belum dibayar, dia diajak makan, ikut makan. Bagaimana bisa ada jalan keluar juga yang kedua? Dia harus bayar, dipotong tuh duitnya. Begitu. Jadi tadi sabarannya udah makan nih 200.000 Kang. Tapi ente kan milu makan ya, kurang lebih sabar saparapatennya. Berat saparapat 175.000. Beda lah tuh Pak. Kalau nggak begitu bahaya, itu masuk riba. Bahkan dalam minjam-meminjam dulu sering kami sampaikan. Bapak lagi ngajul gedang ya. Kena ngajul gedang, ayah babaturan. Lagi, apa namanya? Apa itu namanya itu? Pakai, ini tuh, apa sih nama? Yang ngambil pepaya lah, pakai alat itu kan, pakai galah ya. Datanglah yang mau minjem uang. Aduh, sorry nih. Saya naik ojek misalnya. Dari Citerep. Waduh, rumah saya dikunci. Tolong minjem dulu. Oh, sebentar. Tolong pegangkan. Titah megang gantar Pak.
tolong pegangkan gantar. Atau ajulkan sebentar, saya ngambil ke rumah. Tuh ambilkan ya, gitu. Tidak ngajul gedang, Pak. Ngajulannya nungguan deh, Pak. Ngambil gedang. Dia masuk ke rumah, ngambil. Nih, 3 buah gedang. Itu riba juga, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati dalam minjam-minjam. Sama ketika nyuci motor datang, mau, aduh, saya ada di ATM. Boleh nggak nunggu sebentar? Tolong dong, ini lanjutkan nih cucian saya, motor. Saya akan ngambil. Oh, siap-siap, namanya lagi butuh. Dicuci. Bahkan saya cucikanlah motor, udah ambil dulu aja, nyuci motor. Ngambil, riba juga, Pak. Lagi mau pare, jemur padi di depan rumah. Dia masuk ke rumah, sebentar saya ambil. Tolong nih banyak ayam, tungguin. Nungguin sampai 1/4 jam, 1/2 jam, itu riba juga, Pak. Ingat, hati-hati, bukan masalah sepelenya, dosanya itu paling ringannya sama dengan anak menyetubuhi ibunya. Sampai satu dosa yang kalau tidak berhenti juga diumumkan perang sama Allah. Bayangkan. Bagaimana cara solusinya? Kalau begitu, nanti ketika bayar dia suruh tuh jemur, jaga padi juga. Dia suruh ngajul gedang juga, mengajulkan gedang juga. Kalau kamari tilu gedangna ya tilu oge mengajulkan. Nyuci motor lagi. Nah, ini kadang sepele tapi itu hati-hati. Itu bermasalah. Sampai lagi bawa apa? Ya, aduh, duitnya di dompet, tolong dong pegangkan nih, saya lagi nyuhun, lagi manggul apa, dipang nyepengkeun, Pak. Kuat 5 menit, 10 menit, eta riba, Pak. Taruh aja sendiri, cek gitu, ngambil gitu. Jangan suruh dia yang ini. Ya, kecuali nanti bayarnya suruh juga dia megang begitu. Nah, itu ya. Jadi kadang kita kan gampang-gampang aja tuh. Tolong belikan jus 2. Belikan jus 2. Saya sampai dikasih 1. Ya buat kamu 1 deh. Saya 1. Baru riba itu, Pak. Soalnya dia punya keuntungan itu. Kan minjamkan 20.000. Karena 1 jusnya 1 gelasnya 10.000 umpamanya. Dikasih sama dia 1. Kan mayar mah 20.000 plus 1 itu. Eta riba eta. Jadi mayar bara duit tah. 30.000 dong. Minjem 20.000 jadi mayar berapa? 30.000. Bayar dulu, bayar. Oh, berapa nih? 20. Oke, nih bayar. Sek. Aduh, ini buat kamu 1 hadiah dari saya. Udah dibayar. Jangan belum bayar langsung main bagi-bagi aja. Nah, ini. Hati nih. Masalah riba, waliyadzubillah, hati-hati. Kalau riba al-fadl itu ziyadah, riba tambahan, wa huwa bai'ul malir ribawi bi jinsi ma ziyadatin fi ahadil iwadain. Kayyabi'a masalah. Kayyabi'ahu 100 gharamin min dhahabi bi 120 bi 110 minhu au aqalla au aktsara. Ini gampangnya riba fadl itu yaitu ziyadah, riba tambahan, yaitu menjual harta ribawi dengan sesuatu yang sama, satu jenis yang sama. Contoh emas dengan emas. Tukar emas deh. Sok tati saya 10 gram, TNT 10 gram setengah. Dengan alasan sudah rada iya. Itu nggak boleh, Pak. Kan emas saya mau jelek, punya kamu baru, yang jelek lebih banyak. Karena alasan jelek sudah lama belinya 10 gram setengah, kamu 10 gram. Sudah seimbang. Itu riba, Pak. Gimana kalau biar tidak jadi riba? Kita pengen emas yang bagus itu misalnya. Ini emasnya bagus, gambarnya bagus. Kalau ibu-ibu misalnya apa? Liontin apa ininya? Pura-pura terapal Bapak sok. Ya, misalnya apa, ada gambar Ka'bah, gambar apa di kalungnya itu. Tertarik nih. Bisa kata istri Bapak nih, "Teh, boleh nggak tuker tuh emasnya? Teh, kapan belinya? Baru ya? Baru 2 minggu yang lalu. Saya punya tapi sudah beberapa bulannya, sudah setahun yang lalu. Udah agak ini, saya suka dengan itu. Kita tuker yuk." Ayo tuker, nggak apa-apa. Dari kamu asal lebihin. Saya 10 gram, kamu 11 gram, oke? Wah, nggak bisa. Kan kamu sudah lama, kan punya kamu sudah lama misalnya. Nah, itu riba, Pak. Bagaimana caranya? Jual dulu ini punya si Ece yang sudah lama ini.
jual ke orang baru belikan. Kalau misalkan harganya, oh ini kalau dibeli sekarang sama dengan 11 gram nih. Ini 10 gram misalkan. Kalau dibanding dengan emas yang dulu, ini seharga 11 graman gitu. Iya jual dulu, misalkan 10 gram, ini 10 juta umpama. Ini yang sudah lama, kalau dijual ke toko 10 gram hanya 9 juta. Harus 11 gram, kalau 11 gram baru 10 juta. Jual aja ke toko 10 juta, baru belikan. Soklah tak beli. Sebetulnya simpel kan? Itu Pak. Beas halus dan beas goreng. Kalau di sana korma ya, korma bagus dengan korma jelek. Udah korma saya bagus 1 liter, kamu karena jelek 2 liter. Ditukar riba juga. Bagaimana cara? Ya jual dulu aja itu yang 2 liter jelek atau yang 2 kilo itu baru belikan kepada yang sekilo bagus. Aman. Nah ini. Kemudian itu riba yad, riba fadl, mohon maaf, riba fadl. Tadi riba qarad, ini riba fadl. Kemudian yang kedua riba nasa. Riba nasa itu at-takhir, artinya ada pengakhiran. Ya. Ada rentang waktu nih, ada jeda. Seperti bagaimana? Contoh, seseorang menjual atau menukar 1 mud atau 1 kilo lah, 1 kilo korma dengan dengan korma yang lain nih Pak. Contoh 1 kilo dengan 1 kilo. Tapi misalnya saya sudah megang nih 1 kilo. Nih dari saya, punya kamu kapan? Oh punya saya nanti besok. Nah ini nggak boleh Pak. Sama jual beli begitu juga. Saya beli motor, saya ambil motor duitnya besok ya. Nggak boleh, harus. Ya dan biadin, harus pada saat itu juga. Nggak boleh, tukar menukar begitu nggak boleh. Nuker emas, oke, saya 10 gram, kamu 10 gram. Karena misalnya itu gambarnya bagus, nilai harganya sama. Saya tukar ya, sama 10 gram, 10 gram. Ini punya saya pegang, punya kamu, punya saya nggak dipegang, nanti aja besok. Itu riba juga Pak. Jadi harus waktu itu dia terima, dia orang lain juga yang memberi harga menerima juga saat itu. Harus taqabud. Ya. Harus pada saat itu juga, nggak boleh ada yang diakhirkan salah satunya. Apalagi nanti dari saya sebulan ya, karena belum datang nih, emasnya masih dikirim. Seminggu lagi lah, punya dia sudah diberikan, itu nggak boleh. Ya, itu riba nasa namanya. Kemudian ada riba yad. Riba yad, contohnya, nah riba yad huwa ayyabi al-mal ar-ribawi bi akhara fihi nafsul illah duna yashratu fi dzalika ajal. Kalau yang tadi bedanya, riba nasa itu disyaratkan, oke, saya tukeran tapi dari saya nanti ya besok karena barangnya tidak ada. Oke, sip, nggak apa-apa, ini pegang, itu disyaratkan. Kalau yang ini riba yad tanpa disyaratkan. Walakin yahsul takhir, akan tetapi terjadi pengakhiran salah satu di antara kedua barang itu. Kalau riba nasa tadi kan sepakat. Ayo saya tukeran yuk emas. Oke, saya 10 gram, kamu 10 gram. Oke. Tapi punya saya nanti minggu depan. Punya kamu saya ambil dulu karena saya butuh misalnya. Atau saya perlu nih, mau ada pesta dia dipakai. Oh ya sip, nggak apa-apa. Itu riba nggak boleh. Ada kesepakatan. Lah yang riba yad ini mirip seperti itu, tapi tidak disepakati, tidak disyaratkan gitu. Tukar menukar, tapi terjadi ketelatan salah satu di antara keduanya. Ada jeda waktu gitu. Nah itu tidak boleh. Ayo tukeran, ayo tuker. Nih, ambil aja. Dia pulang, nanti nyari dulu sampai sehari atau berapa jam kemudian atau berapa ini baru diberikan. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk riba. Harus di majelis akad, di tempat akad dia harus ada di situ dari kedua belah pihak. Ya taqabud, sama-sama menerima. Ya, si A menerima, si B juga menerima. Tidak boleh ada ketelatan di antara salah satu di antara keduanya. Nah, kalau yang tadi riba
qarad, yang keempat yaitu riba qarad, ya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Hati-hati, makanya meminjamkan diberitahu kalau ada saudara kita, ada teman kita yang masih melakukan hal itu, tolong diingatkan. Karena balanya, bencananya, efeknya waduh dahsyat itu. Bahaya, Pak. Bayangkan kalau hasil riba itu barang haram, termakan, Pak. Termakan. Dulu sudah dibahas. Itu kan barang haram. Berarti resikonya waliyadzubillah wallahu subhanahu wa ta'ala ma nabata min lahmin haramin fannaru aula bih. Satu, dalam hadis sahih, tidak ada daging yang tumbuh dalam tubuh kita nih, dalam tubuh seseorang yang mana bersumber dari makanan atau minuman yang haram, maka neraka Allah yang paling utama atau tempat yang paling utama bagi dia. Neraka itu bagiannya. Kemudian dalam hadis yang lain ketika Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabah dakwah. Sa'ad, perbaiki isi perutmu. Artinya pastikan makanan minuman yang engkau konsumsi bersumber dari yang halal. Fa innal 'abda la yukdifu luqmatal haram fi jawfihi. Sesungguhnya jika seorang hamba berani memasukkan secuil saja makanan atau minuman yang bersumber dari barang haram, entah zatnya dia mengharam atau sumbernya dengan cara yang tidak halal, maka fa innahu ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman. Maka sungguhnya amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, Pak. Capek, Pak. Capek gawe teka pake. Ini musibah. Masalahnya yang harus kita ingat, bagaimana kalau mati dalam keadaan itu gitu. Salat-salat, puasa-puasa tidak diterima, karena auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Allah jaga perut kita, semua anggota tubuh kita semua dari perkara yang haram. Kalaupun ada yang pernah masuk ke dalam perut kita, ternyata di sumber yang haram karena ketidaktahuan kita, atau karena kita dulu khilaf, salah, kita lupa. Semoga Allah berkenan mengampuni kita sebelum ajal menjemput kita. Ya mudah-mudahan dengan rajinnya ngaji, ya kita diberikan kesempatan taubatan nasuha. Bayangkan kalau tidak ngaji, Pak, yang makan seperti itu karena alasan tidak tahu, nanti kan yang ditolerir itu dalam syariat secara fikih, Pak, hanya dua. Yang diterima alasan itu dua, Pak. Kalau orang mengatakan tidak tahu itu, kenapa kamu masih melakukan riba? Waduh, karena saya tidak tahu. Nah, kata-kata tidak tahu yang pertama yang ditolerir itu, yang dimaafkan itu orang yang baru masuk Islam. Yang masih baru masuk Islam belum mengerti, memang belum tahu, belum sampai kepada bab itu. Sholat aja masih belum lancar, misalnya lagi bab sholat belum sampai bab itu, memang nggak tahu. Yang kedua, memang tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada pesantren, tidak ada majlis. Kalaupun ada masyaqqah azimah, nyampe belum tentu, mati pasti di jalan, begitulah kira-kira. Karena banyak singa, banyak apa misalnya, atau kemungkinan mati lebih besar gitu. Nah ini darurat, ada masyaqqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah itu baru tolerir. Kalau tidak ada begitu nggak bisa. Ditanya dari kapan Islam, dan sejak lahir, karena bapak memang sudah Islam keduanya. Kemudian banyak kiai, banyak ulama di sekitar kamu, di daerah kamu, di desa kamu, kecamatan kamu. Oh banyak. Nah, alasan apa lagi yang mau dikeluarkan? Makanya tuh dalam surat Al-Mulk, ketika rombongan ahli neraka itu berbondong-bondong mau memasuki neraka, ditanya oleh malaikat penjaga neraka. Itu dalam surat Al-Mulk. Alam ya'tikum nadhir. Ini mau kemana ini rombongan? Mereka jawab mau ke neraka. Alam ya'tikum nadhir. Apakah dulu ketika di dunia tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada yang beri peringatan kepada kamu, tidak ada yang mengingatkan kamu, sehingga ramai begini baru masuk neraka itu, sehingga kalian masuk neraka? Nanti di sana jujur, Pak, nggak bisa.
Berbohong nggak ada pembohong lagi di sana. Apa jawab mereka? Qalu qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka menjawab tuh rame. Qalu qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar, dulu ketika di dunia banyak yang telah memperingatkan kepada saya, memberi peringatan kepada saya. Ada banyak kiai, banyak ustaz. Tapi saya atau kami, kata mereka, mendustakan mereka semua. Akhirnya apa? Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuh, andaikan kita paham tuh surat Al-Mulk, Pak. Coba sekali-kali dibaca terjemahnya minimal. Penyesalan mereka. Qalu law kunna nasma'u. Mereka berkata, law kunna nasma'u. Duhai, andaikan dulu ketika di dunia kami mau mendengarkan nasihat-nasihat para kiai, para ustadz, para mubalik, para ajengan. Au naqilu, atau mau memikirkannya. Mau memikirkan nasihat-nasihat tersebut untuk kemudian diamalkan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk ke dalam golongan ahli neraka sa'ir ini. Jadi penyesalan. Makanya dalam surat Al-Hajj, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqinuna biha. Bayangkan Pak, itu dalam surat Al-Hajj, sungguh kebanyakan yang kami lemparkan ke dalam neraka jahanam itu, kata Allah, kebanyakannya minal jinni wal ins, dari bangsa jin dan manusia, disebabkan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah, ini diberi hati tidak digunakan untuk berpikir. Diberi mata, a'yunun la yubsiruna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Al-Quran, ayat kauniyah, ayat Quraniyah. Walau adanu la yasma'una biha. Dan mereka diberikan telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ujung-ujungnya apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang.